kesehatan juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, gimana kabarnya untuk kesempatan siang hari ini ya? Jumpa lagi barengan Arman untuk edisi hari ini Kamis 4 September 2025. Yaitu kita ketemu di ajang Jamus Jagungan Lan Musyawarah. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu dari RSUD Muntilan. Beliau adalah Bapak Andika Kustaryono MPSI, yaitu psikolog pada RSUD Muntilan, yang akan nanti membahas dengan tema mengelola stres di tempat kerja, sehat jiwa, produktif kinerja, dan akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Talkshow ini juga bisa sahabat Gemilang nikmati di streaming di beritamagelang.id dan juga di YouTube-nya Radio Gemilang di Gemilang FM Official. Stres karena pekerjaan ini tak hanya bisa membuat kinerja menurun, tapi juga bisa memicu beragam masalah kesehatan. Oleh karena itu, jika kita seorang pekerja, ini penting banget ya untuk mengenali gejala stres dan cara mengatasinya agar kondisi ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan yang serius banget. Ini statement kayak gini bener gak sih Pak Andika? Sebelumnya selamat pagi sahabat Gemilang, salam sehat, salam sejahtera selalu buat kita semua. Betul sekali Mas, kayak gitu. Jadi stres itu pada intinya itu kan ada perasaan tertekan. Apapun yang bikin kita tertekan itu pada dasarnya adalah kita stres. Itu ketika kita dikaitkan dengan kondisi kerja, stres kerja, ya artinya perasaan tertekan ketika berhubungan dengan pekerjaan gitu ya. Pengaruhnya banyak sekali Mas, kayak gitu, baik secara fisik, baik secara perilaku, baik secara perasaan atau psikologis, kayak gitu. Seperti yang Mas Arman sampaikan tadi, ya bisa juga fisik kita nanti juga terpengaruh, kayak gitu. Bisa juga kita jadi tidak termotivasi, bisa juga istilahnya itu produktivitas kinerja kita turun, kayak gitu. Ya. Oke. Jadi stres itu sendiri itu bisa mempengaruhi yang namanya psikologis dan juga fisik kita gitu ya. Betul sekali gitu. Stres itu cuman memang sahabat Gemilang jangan terlalu berpikiran negatif. Kadangkala stres itu kan merasa aib, merasa bahwa kalau stres itu dikonotasikan dengan gila itu. Padahal stres itu pada dasarnya ada yang baik juga, kayak gitu. Stres itu pada dasarnya ada 2 macam Mas, kayak gitu. Distress sama eustress. Eustress itu apa? Stres yang membangun. Distress, stres yang merusak. Nah, yang seringkali sahabat Gemilang pahami itu stres yang merusak. Padahal stres itu bisa juga yang tadi saya sampaikan itu bisa membangun. Contoh misalkan ketika ada tugas, akhirnya kita jadi waspada supaya pekerjaan kita bisa lebih baik, mempersiapkan diri, itu stres yang membangun, gitu. Artinya poinnya pada dasarnya stres itu bisa juga kita arahkan ke sesuatu yang positif, nggak melulu masalah negatif, kayak gitu. Nah kalau negatif, kalau kita arahnya ke negatif, ya bisa juga larinya ke ke fisik kita, kayak gitu. Kalau dalam skala kecil itu orang itu bermacam-macam responnya, kayak itu. Ada juga kalau saya itu lagi stres itu biasanya sariawan saya muncul.
Oh, Ya. itu tanda tanda yang Ini kalau saya ya, setiap orang berbeda-beda. Ada juga iya. yang mahnya kambuh, ada juga yang sesek, ada juga yang sakit kepala, gampang capek kayak gitu. Setiap orang berbeda-beda kalau untuk ke arah yang fisik kayak gitu. Tapi kalau dalam skala panjang ini nggak kita tanggulangi kayak gitu, ya akhirnya fisik kita bisa semakin memburuk. Memburuk gitu ya. Oke. Tadi disampaikan juga stres yang membangun gitu ya. Betul. Bagaimana sih cara pengelolaannya untuk stres yang membangun seperti ini gitu ya? Kan kebanyakan orang stres itu pasti, ini banyak masalah, jadi tertekan gitu kan? Ya, betul Mas Arman kayak gitu. Ya, kalau di psikologi itu sebenarnya itu stimulus itu netral Mas. Iya. Dibawa positif atau dibawa negatif, sopirnya itu diri kita. Diri kita Ya, sendiri gitu ya. artinya apa? Tergantung kita mindset kita. Kalau mindset kita arahkan ke hal yang positif, ya bisa juga jadinya itu tadi stres yang membangun itu tadi. Ketika ada tekanan misalkan kayak gitu, ada perintah dari pimpinan kayak gitu. Kalau kita tipenya banyak berpikiran negatif, banyak cemasan, akhirnya kan, aduh kok ora kae kayak gitu, aduh nggak adil, aduh tambah pekerjaan kayak gitu, engkogek cemas, akhirnya kan ya larinya itu tadi stres yang merusak. Tapi kalau misalkan kita arahkan ke stres yang membangun kayak gitu, oh ya ini kepercayaan yang diberikan pada saya, baik akan saya berikan yang terbaik yang bisa saya lakukan kayak gitu. Akhirnya dipersiapkan diri dengan baik, kita lakukan dengan enjoy kayak gitu, dengan penuh kegembiraan, akhirnya yang terjadi apa? Kemampuan terbaik kita muncul. Tapi kalau kita sudah aduh duluan, itu gampangannya itu kemampuan kita kayak semacam sudah terpotong kayak gitu, akhirnya kemampuan terbaik kita gak muncul. Gitu. Itu gambarannya Mas Arman. Iya, tinggal kita sendiri gitu ya yang mengelola untuk mau dibawa kemana ini ya. Betul sekali. Stres ini gitu ya. Iya. Apakah setiap orang ini bisa Pak mengalami yang namanya stres itu sendiri? Pasti gitu ya. Saya tanya Mas Arman pernah stres nggak? Tapi nggak terlalu yang berat banget gitu ya Pak, atau tinggal kita yang seperti tadi mengelola gitu ya, mengelola stres gitu ya. Betul. Jadi setiap orang, siapapun orangnya pasti stres. Iya, Pernah iya. stres kayak gitu. Stres itu pada dasarnya akan ada berbagai macam tingkatannya Mas. Ada tingkatan yang ringan, ada yang sedang kayak gitu, ada yang berat kayak itu. Kalau ringan itu biasanya memang ya nggak terlalu mengganggu diri kita. Ketika yang sedang itu kita sudah mulai alert, sudah mulai waspada, sudah mulai ada rasa-rasa gitu. Nah kalau yang berat itu bisa juga sudah mengganggu aktivitas, fisik kita sudah mulai terganggu. Saya mah tapi tak obati orang mari-mari. Ternyata stres karena pekerjaan kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Akhirnya kalau kita nggak perhatikan, ya bisa juga semakin memburuk kayak gitu. Stres yang sedang ke berat gitu ya Pak ya. Iya, itu. ada Kalau nggak cepat-cepat ditangani itu bisa berdampak pada diri ya, seseorang gitu ya. Betul kayak gitu. Jadi memang kita harus sadari diri kita gitu. Oh ya contoh lah kayak gitu. Kalau saya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sariawan saya muncul kayak gitu, biasanya saya langsung twing kayak gitu. Aku memang gitu ya. kurang makan vitamin C atau memang lagi stres yo. Ketika lagi stres kayak gitu, twing harus tak selesaikan masalah ini. Iya iya. Jadi ini ya Pak, apa tanda-tandanya tiap orang itu beda-beda gitu ya Pak? Ya betul. Itu yang terlihat dari fisiknya gitu ya Pak? Ya. Kalau dari mungkin apa ya masalahnya atau apa ya selain fisik itu bisa dikenali nggak Pak itu? Ya. Jadi ada beberapa hal ya, kita juga bisa kenali dari sumber stresnya kayak gitu, penyebab-penyebab yang bikin stres kayak gitu. Contoh misalkan lingkungan pekerjaan yang memburuk, ada konflik dengan rekan kerja kita, atau mungkin dengan atasan tidak disenangi, misal juga kayak itu. Yang pasti gini ya Pak, target gitu ya. Betul kayak gitu. Jadi memang overload. Target pekerjaan ya, gitu ya. Overload itu bisa kuantitas, bisa kualitas kayak gitu. Ya. Kuantitas kok belum rampung ini ditambah ini, belum rampung ini tambah ini, pekerjaannya banyak. Kualitas juga sama gitu.
dengan standar yang tinggi, padahal kemampuan kita mungkin ya ngerasa pekerjaannya udah baik tapi dirasa kurang terus kayak gitu. Ya, itu dari sumbernya. Kalau dari gejalanya bisa kita pilah lewat beberapa hal, Mas. Itu yang pertama kayak gitu secara psikologis kayak gitu, misalkan cenderung cemas kayak gitu, cenderung apa ya istilahnya kayak gitu, depresi, mungkin juga menarik diri segala macam kayak gitu. Bisa juga dari perilakunya, Mas, kayak gitu. Perilakunya jadi cenderung ragu-ragu, cenderung menunda-nunda pekerjaan kayak gitu, atau cenderung menghindar kayak gitu, atau jadi bolosan, banyak telatan kayak gitu. Itu jadi perilakunya. Kalau dari fisik seperti yang saya sampaikan tadi, banyak hal kayak gitu, kayak gitu. Bisa juga cepat capek, pusing kayak gitu. Kadang itu tengkuk ini cepat kenceng kayak gitu. Setiap orang itu berbeda-beda. Nah, saya yakin kalau kita niteni diri kita itu pasti sebenarnya setiap orang itu bisa tahu saya itu baru stres atau tidak gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kita terima saja kalau misalkan baru stres kayak gitu. Ya memang itu normal. Bukan sesuatu yang aib kayak gitu. Kalau baru stres kita terima. Akhirnya kita menyesuaikan diri dengan kondisi diri kita maupun sumber stresnya, akhirnya kita kelola. Ya sudah. Itu normal-normal saja kayak gitu. Ya jadi enggak kita gampangannya kita potong supaya tidak memburuk gitu ya. Harus cepat-cepat gitu ya, Pak. Ya. Bagaimana cara kita menanganinya gitu ya? Iya, kayak gitu itu. Oke, atau mungkin bisa konsultasi gitu ya ke Pak Andika gitu ya? Bisa juga kayak itu. Jadi nanti memang banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu ketika untuk mengatasi stres kayak gitu. Iya. Yang pertama memang kita harus sadari. Banyak orang itu tidak menyadari kalau baru stres. Akhirnya pekerjaannya yang terjadi ya nggak karu-karuan karena baru stres nggak ditanggulangi ya itu. Yang pertama sadari, akhirnya setelah sadari baru saya stres, cari sumber masalahnya. Akar masalahnya ada di mana. Nah itu yang harus kita kelola, kita selesaikan supaya stresnya tidak berlanjut. Oke. Menarik banget perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini ya. Tapi kita break sebentar ya Pak. Ini ada yang mau lewat berikut ini. Akan tetap di ajang Jamus Jagongan Lan Musyawarah bareng Radio Gemilang dan juga RSUD Muntilan. Arman hadir sesaat lagi setelah berikut ini. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih,
Ih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat, dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, sahabat bilang kembali hadir Arman di ajang Jamus Jagongan Lawan Musyawarah masih bersama narasumber Bapak Andika Kustaryono MPSI, psikolog pada RSUD Muntilan yang mengambil tema pada kesempatan siang hari ini yaitu mengelola stres di tempat kerja, sehat jiwa, produktif kinerja. Dan sahabat bilang juga bisa beratensi di WA-nya Radio Gemilang ya di 081578968968 yang pengen tanya-tanya tentang mungkin stres karena banyak masalah atau faktor nggak punya uang. Itu kompleks ya Pak itu ya? Kompleks sekali. Penyebabnya macam-macam. Salah Gitu satunya ya? memang ekonomi. Tadi udah diobrolin banyak banget ya. Salah satunya adalah faktor yang menyebabkan stres itu sendiri. Contoh faktor yang mungkin di luar dari apa ya Pak, diri kita itu apa Pak? Mungkin faktor-faktor eksternalnya yang menyebabkan stres itu sendiri. Oke, baik. Jadi memang ada penyebab stres itu bisa internal, bisa eksternal. Yang ditanyakan Mas Arman faktor eksternalnya. Eksternalnya ya. Eksternal itu bisa juga kayak apa istilahnya? Misalkan persepsi atau karakter apa ya? Persepsi pekerjaannya kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Saya kerja sebagai debt collector kayak gitu. Persepsi masyarakatnya itu terhadap pekerjaannya itu kan jelek ya kayak gitu. Gitu. Akhirnya kan bisa juga menjadi bukan menjadi suatu kebanggaan pekerjaannya itu, tapi bisa juga menjadi sumber stres juga kayak gitu. Aduh, aku oleh pekerjaan kayak gini, golek nanggon lainnya nggak dapat kayak gitu, dapatnya kayak gini. Akhirnya, beban mental mungkin akhirnya jadi beban mental tersendiri kayak gitu. Ya, itu salah satunya. Salah satunya itu ya Pak. Mungkin ada yang lain Pak, mungkin faktor apa ya, ekonomi itu juga bisa memicu gitu ya Pak ya? Iya, bisa juga kayak gitu. Ya misalkan kebutuhan kita sekian, tapi penghasilan kita kok cuma sedikit kayak gitu, akhirnya jadi pemicu juga. Atau misalkan melihat rumput tetangga lebih hijau, teman-teman seangkatan kita yang sama-sama lulusan kayak kita itu penghasilnya sekian kayak gitu. Kita kok dapat pekerjaan penghasilannya kayak gini. Kita udah berusaha mati-matian untuk baca segini kayak gitu. Itu bisa juga sebagai pemicu stres juga. Gitu. Ya. Oke, apakah stres ini bisa gini Pak? Datang sembuh, datang lagi sembuh lagi, datang lagi gitu Pak? Pasti kayak gitu. Jadi stres itu memang bisa datang dan pergi kayak gitu. Bisa juga stres yang kemarin belum hilang, tambahan tekan yang baru lagi kayak gitu. Jadi memang stres itu memang apa istilahnya saya anggap tadi kan normal dan itu pasti setiap orang mengalami dan akan datang pergi datang lagi kayak gitu. Artinya poin yang ingin saya sampaikan, kita harus bisa mengenali diri kita. Benar. Kenali diri kita, yang kita perkuat apa? Bangun ketahanan diri kita kayak gitu. Artinya dari mindset kita kelola kayak gitu supaya lebih positif. Tadi yang seperti di awal saya sampaikan, kita arahkan ke eustress, stres yang membangun. Kita ubah mindset kita ke arah yang positif. Terus bangun juga kayak gitu itu social support kayak gitu. Orang-orang di sekitar kita, signifikan other kita kayak gitu, itu kita bangun supaya bisa mendukung kita, supaya kita lebih bisa tahan stres. Bangun hubungan baik dengan teman kerja kita gitu. Bangun hubungan dengan atasan. Bangun hubungan dengan teman atau mungkin juga keluarga kita. Kadangkala kita juga sedikit curhat tentang pekerjaan kita sebagai rilis emosi kita kalau misalkan ada sesuatu yang tertekan pada dalam diri kita gitu. Jadi memang ketahanan diri kita itu memang harus kita bangun supaya stres itu walaupun datang pergi datang lagi itu kita tetap tahan kayak gitu. Iya. Mungkin kita bisa mengenali stres itu sendiri. Bagaimana sih caranya untuk kita gejala-gejalanya itu apa sih Pak? Ya. Mungkin bisa dilihat dari fisik atau dari apa gitu kan? Ya, itu dari fisiknya
ya memang kelihatan gampang. Misalkan kita sering mungkin ragu-ragu, cemas gitu ya, Pak? cemas kayak gitu, apa-apa overthinking kayak gitu, terus dipikir yang harusnya nggak dipikir jadi dipikir terus bisa juga kayak gitu. Setiap hari kok deg-degan terus kayak gitu, keringat nggak ada apa-apa, keringat dingin kayak gitu itu muncul kayak gitu, itu kan salah satu juga sumber stres kita kayak gitu. Ya, artinya itu tanda bahwa diri kita itu stres. Setelah kenali, kita cari apa ya penyebabnya itu. Banyak orang itu defend, artinya nggak mau merasa dirinya stres dan ngerasa bahwa saya baik-baik saja. Padahal kalau kita berani jujur pada diri sendiri, saya baru ada masalah, saya baru ada tekanan kayak gitu. Tekanan respon seseorang itu kadangkala itu kan biasanya respon seseorang itu ada dua, Mas. Fight or flight kayak gitu. Fight itu kita hadapi, flight itu kita pergi, kita lari kayak gitu. Kita hindari kayak gitu. Nah, kebanyakan orang yang saya sampaikan tadi, ketika kita ngerasa tidak berani jujur pada diri sendiri itu, kita nggak berani menghadapi akar masalah kita. Akhirnya kita hindari, kita lari kayak gitu. Yang terjadi apa kayak gitu? Ya masalah itu nggak selesai-selesai. Contoh misalkan, kalau tadi saya itu kalau baru stres ada dua hal. Saya sariawan saya muncul, yang kedua asam lambung saya naik atau mas saya kambuh kayak gitu. Ketika mas saya asam lambung saya naik, saya akhirnya saya obati saja kayak gitu. Kira-kira bisa sembuh atau enggak? Kemungkinan bisa. Bisa juga gejala kita turun. Tapi yang terjadi apa? Besok kemungkinan besar saya akan kambuh lagi. Karena apa? Akar masalahnya enggak saya selesaikan. Saya hanya lari dari kenyataan yang saya hadapi itu. Akhirnya besok-besok lagi saya kambuh lagi. Besok-besok lagi saya kambuh lagi. Kalau terus-menerus akhirnya ya semakin parah. Masalahnya semakin parah, fisik kita juga semakin parah kayak gitu. Itu pasti ada hubungannya gitu ya, Pak. Stres dengan kondisi tubuh, salah satunya penyakit gitu ya. Ya, pasti. Jadi kalau dalam psikologi itu antara pikiran, perasaan, perilaku, kondisi fisik itu satu paket. Bisa kita ini. Kalau kita itu akhirnya di sini overthinking, banyak pikiran negatif, tanpa kita sadari yang terjadi apa? Deg-degan, rasa hati kita nggak enak kayak gitu. Kalau itu terus menerus, akhirnya pengaruhnya ke perilaku kita cenderung ragu-ragu, cenderung sensitif, cenderung kadang menghindar menarik diri, atau orang-orang yang sekitar kita nggak tahu apa-apa. Anak kita yang notabene melakukan kesalahan kecil saja itu kadang-kala jadi pelampiasan kayak gitu, marah kita besar kayak gitu. Nah, kalau itu terus-menerus akhirnya larinya ke fisik. Jadi memang 4 hal ini tadi memang satu paket itu ya, berkaitan banget, saling mempengaruhi gitu ya. Oke. Mungkin gejala yang lain, Pak, karena stres itu sendiri. Gimana? Gejala kaitannya dengan stres kayak gitu tadi. Gejalanya kan tadi saya fisik ya. Fisik, psikologisnya itu tadi sudah secara sekilas saya sampaikan tadi. Kadangkala kita sering cemas, bisa juga sensitif, bingung, nggak fokus, nggak konsentrasi. Itu juga salah satu gejala yang bisa kita istilahnya itu titeni. Ini sebagai penanda diri kita baru stres gitu. Oke. Kita ke pertanyaan ini, ada yang udah masuk ini, Pak. Dari pendengar di 0815789668. Ini dari Instagramnya RSUD Muntilan ya. Saat kita sudah tidak bisa menahan emosi yang bikin stres, boleh nggak sih, Pak, kita ngamuk? Mungkin caranya meluapkan emosi, mengalihkan stres itu ya. Boleh nggak ya kita ngamuk ya? Ya, baik Mas Arman kayak gitu. Jadi memang ada beberapa tipe reaksi ya. Iya. Reaksi yang pertama itu kadangkala kita dipendam. Gitu. Dipendam kalau ada sesuatu kayak gitu, kita pendam sendiri. Akhirnya ya istilahnya itu kan
kita hanya telan sendiri, orang lain nggak tahu. Tipe reaksi yang kedua itu adalah reaktif kayak gitu. Reaktif, ada apa-apa langsung kita brolkan kayak gitu. Ini tekanan yang di sini akhirnya kita marah-marah, kita luapkan, itu luar biasa sekali. Kira-kira dari dua hal ini lebih bagusan mana, Mas Arman? Bagusan yang mana ya, Pak ya? Ya, dua-duanya ada plus minusnya. Benar banget gitu. itu ya. Kalau yang dipendam kayak gitu, mungkin secara hubungan relasi kita cenderung fine-fine saja ya, kelihatan aman, adem ayem. Tapi sebenarnya di sini itu berkecamuk kayak gitu. Kayak terus tak titeni sudah beberapa kali dengan saya kayak gitu. Atau sebaliknya kayak gitu. Kalau misalkan ini yang dipendam kayak gitu, secara hubungan baik, tapi bisa merusak diri kita. Tipe reaksi yang kedua tadi kan reaktif ya. Reaktif itu begitu ada apa sesuatu langsung kita marah-marah atau kita luapkan. Mungkin secara perasaan kita agak lebih plong, tapi dampak negatifnya itu ada. Dampak negatifnya apa kayak gitu? Hubungan kita cenderung memburuk, rawan konflik. Ya, bisa juga mengganggu keharmonisan teamwork kita gitu. Ya, ada tiga tipe reaksi yang ketiga. Tipe reaksi yang ketiga itu adalah asertif. Asertif itu mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa melukai hati orang lain. Ini yang lebih sehat. Artinya apa? Ketika kita ada sesuatu yang tidak menyenangkan kayak gitu itu, ya alangkah baiknya memang kita sampaikan, tapi dengan cara yang baik, waktu yang tepat, saat yang tepat, terus mungkin situasi lingkungan situasi yang tepat kayak gitu. Bukan langsung kita lampiaskan kayak gitu. Nah, caranya baik-baik, ungkapkan dulu perasaan. Mbak, kemarin ketika panjenengan kayak gitu, ini saya langsung mikir loh Mbak kayak gitu. Ini sebagai bahan evaluasi saya itu, apakah saya kemarin memang benar-benar salah atau enggak itu. Ya, saya sampaikan kayak gini bukan berarti saya ini ya Mbak kayak gitu. Ini supaya hubungan kita baik, kita sama-sama enak kayak gitu. Mungkin kalau ada masalah kita selesaikan, kalau mungkin ada yang kurang kita perbaiki kayak gitu. Jadi lebih enak. Jadi saran saya, kita ambil tipe reaksi yang ketiga. Yang ketiga ini. Asertif. Asertif ini harus kita biasakan, kita bangun. Ya, kalau kita terbiasa nanti kita lebih enak. Iya, oke. Di pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sikap kita supaya terhindar dari stres menghadapi atasan yang lebih ke arah NPD? Tadi juga mungkin udah disinggung tadi ya. Ya. Di tempat kerja ini di atasannya, Pak. Atasannya nggak mau disalahkan. Nggak mau disalahkan gitu. Sendiri. Ya. Gimana ya? Ya, itu. Nah, begini. Yang pertama kayak gitu. Kita harus berani terima kondisi yang ada dulu. Sering kali kita itu defend, sering kali itu kita denial. Aduh, kok aku oleh atasan yang kayak gitu ya, kayak gitu. Yang kemarin itu enak, sabar, kalau kayak ini kayak sekarang kayak gini ya, kayak gitu itu. Rasanya itu nggak mau kayak gitu. Itu artinya kan itu kan defend kita sudah denial duluan kayak gitu. Jadi beban gitu ya, ya, Pak, akhirnya yang terjadi apa? Belum apa-apa kita sudah punya pikiran negatif sama atasan kita sendiri. Nah, ketika atasan sendiri kan kita seringkali kan tanya-tanya. Sebelumnya itu atasan kita itu di mana ya kayak gitu tuh, dia latar belakangnya gimana, karakternya gimana. Akhirnya kita sudah kayak gitu ya. Yang terjadi apa? Belum apa-apa saja melakukan mungkin hal yang sedikit, tenang toh kayak gitu. Akhirnya kita ya itu tadi, jadi hati kita sudah nggak enak duluan, emosi duluan kayak gitu. Jadi langkah pertama itu tadi kayak gitu, kita jangan denial, terima dulu kondisi apa adanya. Kita setelah kita terima, akhirnya ya artinya kan kita diri kita, kalau kita itu apa istilahnya itu fokus menghadapi situasi, sebenarnya itu kan ini kita bangun ke arah yang lebih positif. Itu tadi ke eustress itu tadi. Mindset kita setelah kita terima, kita bangun mindset kita. Pastilah ada sesuatu yang baik
di atasan kita itu. Baik ketika atasan kita cenderung orangnya perfeksionis kayak gitu, cenderung yang mungkin sukanya itu kualitasnya tinggi atau mungkin pengennya itu bener yang harus kayak gini, saya akhirnya perbaiki diri kita mungkin dari kemampuan kita, artinya kita asupan materi kita mulai banyak belajar kayak gitu, mungkin kita lebih disiplin, lebih bisa mengatur waktu kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tetap harus kita bangun pola komunikasi yang baik. Bangun pola komunikasi yang baik, jangan apa-apa diarahkan ke arah yang negatif duluan kayak gitu. Begitu Mas Arman kayak gitu. Iya. Ya. Ini untuk pertanyaan berikutnya Pak. Permisi Pak, mau tanya terkait materi psikologis. Insya Allah minggu depan kami akan mengikuti seleksi kedinasan. Apakah ada tips dalam menghadapi seleksi psikotes dan juga wawancara agar mendapatkan hasil yang baik? Mohon sarannya. Wow, ini agak sedikit melenceng ya. Kalau sekarang ini kan stres kerja ya. Kalau untuk yang di situ nanti aja di luar kontak ini saja. Di luar kontak ini aja ya. Ya. Mungkin bisa di-spill Pak untuk jam praktek Bapak di RSUD Mundilan. Oke, kalau saya di RSUD Mundilan itu setiap hari. Setiap hari ya. Dari Senin sampai Sabtu kecuali tanggal merah atau hari Minggu kayak gitu. Dari jam pagi jam 7 sampai kalau di tempat kita itu pendaftaran sampai jam 11. Kalau jam hari Jumat itu sampai jam 10. Artinya setiap hari ada. Setiap hari ada di RSUD Mundilan ya. Jam 7 sampai jam 11. Ya, itu pendaftarannya. Tapi kalau kita layaninya sampai habis. Sampai habis gitu ya. Sampai sore gitu ya Pak ya. Sampai jam kerja gitu sampai ya. yang daftar itu ini kita layani. Kalau jam kerja kita sampai jam 2:04. Oke. Ya. Titip salam kepada Pak Andika dari salah satu mantan pasien Pak Andika yang sekarang sedang mendaftar kedinasan. Terima kasih Pak. Ini dari Mayoni. Mungkin salah satu pasien Bapak ini ya. Mungkin ya. Ya, semoga sukses. Iya. Gitu. Oke, ada juga nih Pak. Apakah stres ini bisa bikin kurus ya Pak ya? Kalau stres berlebihan gitu ya Pak? Bisa juga. Oh, bisa gitu. juga. Bisa gitu juga. Ya? Karena salah satu gejala perilakunya itu bisa juga karena nggak doyan makan jadinya itu. Iya. Saya itu kalau banyak pekerjaan biasanya itu makan itu saya nomor 2, nomor 3 kan kayak gitu. Saya selesaikan dulu pekerjaan saya gitu. Akhirnya itu kan kayak gitu bisa juga bikin saya kurus gitu. Tapi juga ada sebaliknya. Sebaliknya iya. gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu kira-kira 2 minggu yang lalu ada pasien saya kalau baru stres itu dia larinya ke 2 hal. Yang pertama dia seneng ngebut. Jadi motoran ngebut gitu naik motor nyari yang ini ngebut sak kenceng-kencengnya gaspol kayak gitu. Mungkin itu rilis emosi ya, itu kayak orang berteriak kayak gitu. Yang kedua makannya banyak. Apa-apa dimakan kayak gitu. Yang kira-kira seneng dimakan. Yang terjadi kalau yang itu bukannya tambah kurus bisa tambah gemuk kayak gitu ya. Nah, yang ketiga dia ada 3. Yang ketiga dia lebih aktif di TikTok. Jadi kayaknya di TikTok hahaha kayak tapi di luarnya itu ternyata juga banyak tekanan juga. Jadi kadang-kala kan ya nggak kelihatan juga kalau hanya dari raut muka. Iya. Oke, satu lagi Pak. Jika kita menormalisasikan orang yang suka marah-marah karena dia lagi stres, apakah itu bisa membuat orang itu tuman? Terus ketika dia suatu saat lagi stres terus marah-marah lagi, dia berharap kita harus memakluminya. Normalisasi itu maksudnya itu dimaklumi ya. Iya, dimaklumi. Kalau gitu dia ya, marah-marah itu ya. Kalau yang terjadi kan yang jelas begini. Salah satu kunci untuk bisa kita istilahnya itu bebas stres kayak gitu adalah kita berfokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu siapa? Diri kita kayak gitu. Kalau kita berfokus kita pengen merubah karakter orang itu akan sangat susah sekali. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Artinya kita mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang sekitar.
Tapi seperti yang saya sampaikan ketika di awal tadi, salah satu tipe reaksi seseorang itu akan lebih baik kita asertif. Ketika ternyata perilaku teman kerja kita, orang-orang di sekitar kita kok dirasa itu di luar batas kewajaran kita, di luar mungkin norma agama, norma susila, norma kepantasan, ya alangkah baiknya tetap harus kita sampaikan. Kita harus berani asertif, kita sampaikan dengan cara yang baik, saat yang tepat kayak gitu, situasi yang nyaman, kita omongi dari hati ke hati, disampaikan dengan baik supaya dia sendiri paham. Oh, saya ternyata perilaku saya itu melukai hati orang lain kayak gitu. Ya, harapannya kedepannya dia bisa lebih mengontrol perilaku, lebih bisa menjaga lisan maupun perilakunya kayak gitu. Oke. Menarik banget perbincangan kita kali ini tentang mengelola stres di tempat kerja, sehat jiwa, produktif kinerja. Dan kita break sebentar ya Pak, ini ada pariwara yang mau hadir di kesempatan siang hari ini. Dan tetap di Ajang Jamus Jagongan dan Musyawarah bersama RSUD Muntilan dan tentunya Radio Gemilang di 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Untuk meningkatkan kemudahan layanan home care, RSUD Muntilan mengembangkan layanan. Layanan yang tersedia saat ini adalah rawat luka, pasang dan lepas sonde, pasang dan lepas kateter. Home Lab adalah layanan laboratorium, pengambilan sampel dan hasil di rumah saja. Home Okupasi adalah layanan pemberian aktivitas bermakna untuk pasien dari segala jenis usia dengan berbagai kondisi yang mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Layanannya sangat mudah, cepat dan tepat. Cukup WhatsApp saja nomor informasi dan pendaftaran layanan home care di 0882 006 546 555. Nikmati layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di rumah Anda. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Informasi jam besuk RSUD Muntilan. Salam sehat Sobat RSUD Muntilan di seluruh Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Demi kenyamanan dan keamanan pasien, RSUD Muntilan memberlakukan jam besuk pasien rawat inap di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu dan hari libur nasional, pagi pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sore pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Kenyamanan dan keamanan pasien adalah prioritas kami. RSUD Muntilan melayani dengan sepenuh hati. Salam sehat selalu. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, kembali hadir Arman di Ajang Jamus Jagongan lan Musyawarah. Masih barengan Bapak Andika Kustaryono, MPSI, psikolog pada RSUD Muntilan, dengan tema mengelola stres di tempat kerja, sehat jiwa, produktif kinerja. Dan ada langsung saja ini ke pertanyaan ini dari pendengar ini ya Pak, di session ketiga ini. Selamat pagi. Selamat pagi, iya. Sahabat Gemilang. Saya Nia dari Mungkit. Pak Andika, saya mau tanya bagaimana kita tahu kapan stres kerja masih normal dan kapan perlu bantuan profesional. Terima kasih. Ya, baik. Yang jelas sepanjang diri kita itu masih produktif kayak gitu, itu masih normal. Stres itu kan tadi ada 3 ya, ringan, sedang, berat kayak gitu. Kalau ringan itu biasanya kita masih bisa beraktivitas seperti ini kayak gitu. Nah, kalau sudah mengganggu
kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kayak gitu, itu kita harus lebih fokuskan supaya kita selesaikan stres itu kayak gitu. Ketika kita nggak mampu, cemas kita naik, sudah ada perilaku yang mungkin membahayakan diri kayak itu. Misalkan ada juga orang yang stres itu begitu ada tekanan itu dia sering menyayat-nyayat tangannya kayak gitu. Menyakiti diri sendiri gitu ya. Kayak gitu. Kalau sudah membahayakan kayak gitu atau kita ngerasa nggak mampu untuk menyelesaikan masalah diri kita, kita harus mencari orang-orang di sekitar kita kayak gitu, baik yang kita percaya ya, bisa teman, sahabat, orang-orang di sekitar atau pemuka agama. Nah, kalau ternyata dirasa kok masih kurang, kita mencari profesional, bisa ke psikiater, ke psikolog kayak gitu. Kok dirasa kok ternyata diri kita sudah nggak mampu dan cukup membahayakan diri kita maupun fisik kita sudah mulai terganggu kayak gitu. Oke. Tentunya dampaknya juga luar biasa gitu ya Pak, bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan gitu ya. Betul, keluarga, teman kayak gitu. Bahkan mungkin produktivitas kerja kita akan menurun drastis sekali ketika kita tidak mampu mengatasi stres itu. Oke. Mungkin usaha untuk menghadapi stres itu sendiri Pak. Ya, tak kasih tips ya. Tipsnya. Ya, tips sehat jiwa, produktif kinerja kayak gitu. Tips yang pertama itu kita harus sadari, kenali penyebab utama stres kita itu apa kayak itu. Yang kedua, kita harus bisa mengatur skala prioritas, bisa ngatur waktu kayak gitu. Di mana saya harus menyelesaikan ini kayak gitu. Jangan campur adukkan kayak gitu. Yang ketiga, kita mulai istilahnya itu pelajari teknik-teknik meredakan stres. Banyak ya, bisa relaksasi, pernafasan atau meditasi, itu hal-hal yang bisa teknik-teknis yang bisa meredakan stres. Yang keempat, kita lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi yang positif kayak gitu, healing kayak gitu. Itu ya, juga penting banget ya Pak, penting healing itu banget ya? Itu jadi jangan, healing itu bahkan memang harus kayak gitu. Cuman kita harus bisa waktu yang tepat, saat yang tepat. Kalau dikit-dikit healing terus masalah yang sebenarnya tidak kita selesaikan, ya itu malah nggak baik. Tapi kalau healing dilakukan dengan cara yang tepat, saat yang tepat, itu memang bermanfaat sekali gitu. Terus sedikit tadi yang saya sampaikan tadi, bangun ketahanan diri kita dalam menghadapi stres gitu ya. Ya, artinya itu mindset kita arahkan ke arah yang positif kayak gitu. Bangun ketahanan social support kita kayak gitu. Ya, dengan orang-orang yang di sekitar kita itu. Ya, terus mungkin juga kita bangun hubungan sosial dengan rekan kerja kita itu. Nah, tips yang terakhir, tetap ingat setiap orang pasti mengalami stres. Setiap orang ada batasannya. Kita itu makhluk sosial. Bahkan saya seorang psikolog pun, saya pun tetap ada batasannya juga kayak itu. Artinya apa kayak gitu? Kita harus punya channel-channel untuk bisa mengeluarkan emosi negatif kita. Kita punya orang yang kita percayai untuk bisa mendengarkan curhat-curhat kita. Siapapun itu boleh. Teman boleh, saudara boleh, orang tua boleh kayak gitu. Nah, kalau baru dirasa butuh profesional, datang ke psikiater, ke psikolog kayak gitu. Silahkan sahabat Gemilang, kalau mau ketemu dengan saya setiap hari ada di RSUD Mundilan kayak gitu. Dari Senin sampai Sabtu, apa yang bisa saya bantu akan saya bantu nanti. Iya, oke. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk masyarakat ataupun generasi muda untuk bisa mengelola stres itu sendiri. Ya, yang jelas tadi stres pada dasarnya ada dua. Stres yang membangun sama stres yang merusak. Stres yang bangun tadi eustress, stres yang merusak distres. Kita arahkan, kalau misalkan ada tekanan, kita arahkan ke sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun kayak gitu. Ya, karena itu kan bisa bikin diri kita bisa lebih
hidup bisa lebih hidup kayak gitu. Hidup bisa lebih Karena hidup kita gitu bisa ya. lebih lebih fokus menyelesaikan masalah, akhirnya hasilnya bisa lebih baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak Andika Kustaryono dari RSUD Mundilan kehadirannya di studio Radio Gemilang. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima ya Pak. kasih Mas Arman, sehat selalu untuk sahabat Gemilang semuanya. Oke, semoga diberikan kesempatan di lain waktu untuk berjumpa lagi ya Pak ya. Amin, terima kasih Mas Arman. Oke. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan kita kali ini di acara Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama RSUD Mundilan. Saya Arman dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan tetap dengerin di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.